Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Aku mau tengok Saki dulu di kamarnya. Bram bangkit berdiri melangkah menuju kamar putranya. Mas, makasih HP-nya, ujar Lasmi. Bram menengok sekilas, memberi anggukan pelan lalu kembali mengayunkan kakinya ke arah kamar Zaki. Tampak bocah itu sedang memakan makanan yang dibeli oleh papanya. Dia sedikit murung saat papanya masuk ke kamar. Gimana keadaanmu? Udah enakan? Jawab Saki. Maafkan papa tadi malam karena sudah marahin kamu. Kamu maafin papa kan? Bram mengelus puncak kepala putranya. Saki mengangguk pelan. Papa janji gak bakal marahin Saki lagi. Kalau papa marahin Saki, lebih baik Saki ikut sama mama. Saki gak mau tinggal di sini. Kata mama, ibu tiri itu jahat. Saki takut papa lebih sayang sama tante Lasmi ketimbang sama aku, ungkapnya khawatir. Bram menghela napas panjang. Rupanya Lala yang meracuni pikiran Saki hingga menjahili Lasmi malam tadi. Siapa bilang kalau ibu tiri itu jahat? Memangnya selama kamu sakit, Tante Lasmi biarin kamu gitu aja? Enggak kan? Tante Lasmi rawat kamu sampai sembuh, seperti sekarang. Dibuatkan kamu makanan, bubur, kasih kamu obat. Apa yang membuatmu berpikir kalau Tante Lasmi itu jahat? Saki terdiam. Memang tak ada perubatan. Lasmi yang telah menyakiti dirinya. Lasmi juga tak pernah memarahinya meski dia nakal, entah pada Ayun ataupun Pasha. Gak ada kan? Bram membawa Saki ke dalam pelukannya. Saki menggelengkan kepala. Kalau begitu mulai sekarang, kamu harus baik-baik sama Tante Lasmi. Kamu nurut sama dia ya? Saki mengangguk. Suara telepon berdering. Bram merogoh saku celananya, melihat nomor siapa yang tertera di layar. Pak Slamet? Gumam Bram. Dia belum sempat berkunjung ke rumah sakit lagi untuk menjenguk sang ayah. Halo Pak. Halo Pak Bram. Pak Brata mau bicara katanya. Berikan HP-nya sama Bapak. Bram, ini ayah. Ya ayah, maaf, Bram belum sempat jenguk ayah lagi. Tadi Bram habis antar Lasmi ke rumah kontrakan buat ambil beberapa baju. Dia yang ketinggalan, habis itu belanja kebutuhan rumah, sekarang baru datang. Ayah senang kamu bisa sama-sama dengan Lasmi. Ayah bahagia dengarnya. Nak, kamu kalau kesini ajak Lasmi ya, ada hal yang ingin ayah bicarakan. Baik ayah, mungkin sebentar lagi aku kesana sama Lasmi. Panggilan telepon pun berakhir. Saki tunggu di rumah ya, papa mau jenguk kakek. Aku mau ikut, aku bosan di kamar terus. Nak, kamu kan baru sembuh, nanti deh kamu jenguk kakek. Kalau udah sembuh ya. Bram melangkah keluar, mencari Lasmi. Di halaman rumah dia melihat Ayun dan Pasha tengah bermain. Kedua anak itu akur, tak pernah berselisih sama sekali. Pasha sebagai kakak laki-laki selalu menjaga adiknya dengan baik. Bram kagum pada Lasmi yang bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Pak Bram, sahut Cynthia. Pria itu menoleh. Cynthia, Lasmi mana ya? Mbak Lasmi ke lantai atas tadi, mungkin ke kamar. Jawab Cynthia kesal karena Bram malah menanyakan wanita itu. Padahal dia baru saja ingin melakukan pendekatan dengan Bram. Pria itu melengos pergi begitu saja, menaiki anak tangga menuju lantai atas. Saat dia masuk ke kamar, dia lihat Lasmi sedang melaksanakan sholat zuhur. Bram mematung berdiri di depan pintu kamar, yang dengan hati-hati dia tutup rapat. Tak ingin mengganggu kehusuan ibadah istrinya. Ya Allah, aku bersyukur dengan apa yang telah Engkau berikan kepadaku, kepada anak-anakku. Sekarang mereka tidak lagi kekurangan. Mereka bisa makan tanpa harus menunggu kelaparan. Terima kasih karena Engkau telah mengirimkan suami yang begitu baik padaku, baik pada anak-anakku, tanpa membeda-bedakan mereka dengan anak kandungnya. Walaupun sikapnya terkadang membingungkan dan mungkin dia belum bisa menerima aku sebagai istrinya, tapi dia tidak melalaikan tanggung jawabnya dalam mencukupi keluarga. Aku tahu Mas Bram orang baik. Jaga dia Tuhan, beri dia kesehatan, kelancaran rezeki dan permudahlah urusannya. Amin. Lasmi mengusap wajah dengan kedua tangannya. Bram yang ada di belakangnya terpaku mendengarkan doa-doa yang dilangitkan oleh Lasmi. Begitu menyentuh hatinya, sebab selama ini dia tak pernah melihat Lala berdoa untuk suaminya. Saat Bram masih membangun rumah tangga bersama Lala, wanita itu hanya bisa menuntut segala keinginan.
tanpa pernah mendoakan apalagi melayani sebagaimana mestinya. Lasmi masih belum menyadari keberadaan Bram. Lasmi membuka mukena yang dikenakan, hendak menyimpannya kerak yang biasa dijadikan tempat menaruh sajadah dan mukena. Saat berbalik, Lasmi berjingkat kaget karena tiba-tiba ada Bram berdiri di sana. Sejak kapan pria itu muncul dan masuk ke kamar? Astagfirullah mas, bikin aku kaget aja. Lasmi mengelus dadanya. Buru-buru Lasmi menyambar hijab panjang yang semula dia letakkan di atas ranjang, kemudian memakainya. Aneh sekali, padahal pria yang berdiri di sana halal melihat rambutnya yang indah. Bahkan, melihat lebih dari itu pun sudah sangat wajar dan diperbolehkan. Tetapi Lasmi seolah tak mau auratnya terlihat oleh Bram. Lasmi menatap Bram yang kini juga menatapnya tanpa berkedip. Entah apa yang ada di pikiran pria itu. Lasmi tak mau menerka-nerka. Bram mendekat ke arahnya. Lasmi bergerak mundur dengan kepala tertunduk. Bram menyambar tangan wanita itu dan menariknya, hingga tubuh mereka merapat, tanpa jarak. Andai Bram tahu degup jantung Lasmi semakin tak beraturan ketika berdekatan seperti ini. Lasmi tak sanggup mendongakkan wajah untuk sekedar menatap kedua manik mata suaminya. Dia sangat gugup dan takut. Bram menarik dagu wanita itu. "Terima kasih sudah mendoakan aku," ucap Bram. Tak pernah Lasmi sangka-sangka dia akan bicara seperti itu. "Tidak perlu berterima kasih. Sebagai istri sudah seharusnya aku mendoakan suamiku." Lasmi berusaha membuang pandang ke arah lain, tapi cengkraman Bram di dagu Lasmi kian erat, memaksa tatapan mereka saling bertemu. Napas Bram terasa menyentuh kulit wajahnya. Mereka begitu dekat, hingga Lasmi tak bisa berontak lagi. Bram memberikan kecupan singkat di dahinya. Mata Lasmi sesaat terpejam kala itu. Lasmi benar-benar gugup. Perlahan Bram melepaskan Lasmi. "Ayah menyuruh kita menemuinya di rumah sakit." "Sekarang?" tanya Lasmi. "Ya sekarang, masa iya besok?" Nada suara Bram kembali ketus, padahal baru beberapa detik tadi Bram bersikap sangat manis padanya. Pria itu benar-benar cepat sekali berubah moodnya. Lasmi mulai terbiasa dengan sikap Bram yang kadang sulit dimengerti. "Kalau begitu aku siap-siap dulu." Kita bawa anak-anak?" tanya Lasmi. "Tidak, kita berdua saja. Lagi pula Pasha dan Ayun sedang asik bermain di luar sana. Saki juga ada di kamarnya dan dia tahu kalau kita mau pergi. Ada Cynthia yang jaga mereka," jawab Bram seraya mengganti pakaian dengan kaos. Terlihat lebih santai penampilannya dari biasanya. Tiba di rumah sakit, mereka segera menuju ruangan Pak Brata. Tampak pria itu sedang ditemani oleh Pak Slamet. "Ibu mana?" tanya Bram. "Tadi Bu Winda pulang, sore nanti Bapak jemput," jawab Pak Slamet. Bram mengangguk lalu menghampiri ayahnya yang tengah terbaring di ranjang. Wajah Pak Brata tak lagi pucat. Kini terlihat lebih segar, sepertinya kondisi kesehatan pria itu semakin membaik. Pak Slamet pamit keluar dari ruangan, membiarkan mereka bertiga bicara tanpa merasa terganggu oleh keberadaannya. "Sudah lebih baik, Pak?" tanya Lasmi mengulas senyum. "Sudah sangat baik," jawab Pak Brata senyumnya lebar. "Alhamdulillah, saya senang mendengarnya," timpal Lasmi. "Bram, Lasmi, ayah ingin agar kalian meresmikan pernikahan kalian. Kemarin kalian kan cuma nikah di bawah tangan. Sekarang ayah ingin agar kalian menikah resmi, supaya status pernikahan kalian lebih kuat dan diakui oleh negara." Lasmi dan Bram saling pandang satu dengan yang lainnya. "Kenapa kalian diam? Bukankah seharusnya kalian senang mendengarnya? Kalian sama-sama single. Jangan katakan kalau pernikahan kalian masih didasari rasa keterpaksaan karena aku yang menyuruh kalian menikah." Pak Brata mulai curiga. Lasmi tak bisa mengiyakan ataupun membantah. Dia sendiri tak bisa mengambil keputusan apapun. Ingin Bram dia ikut saja, tak mau memaksanya supaya mau menikah resmi dengannya. "Bram, gimana?" tanya Pak Brata. Sesaat Bram terdiam, kemudian pria itu akhirnya mengambil keputusan. "Iya Pak, aku akan mengurus semuanya. Secepatnya, ya secepatnya." Lasmi menatap Bram, mencari keseriusan di wajah pria itu. Apakah Bram melakukan semua ini benar-benar tulus dari hati? Atau masih karena unsur terpaksa, karena tak sanggup menolak keinginan bapaknya? Sebab Lasmi tahu jika Bram masih mencintai Lala, mantan istrinya. Saat mereka di perjalanan pulang menuju rumah, Lasmi memberanikan diri untuk bertanya, "Mas, kamu beneran mau meresmikan pernikahan kita? Jujur."
Aku gak mau kalau kamu melakukan ini dengan terpaksa karena disuruh oleh Pak Brata. Ayahmu, aku tak mau memaksa. Jika kita memang harus berhenti sampai di sini, aku rela kok. Yang penting sekarang Pak Brata sudah lebih baik kulihat. Memangnya kenapa? Kamu keberatan kalau pernikahan kita diresmikan? Bukannya kamu yang keberatan, Mas. Kalau kita cerai dan masih dalam status pernikahan siri, maka kamu gak dapat harta gono gini. Gak masalah, Mas. Aku menikah denganmu bukan ingin hartamu. Kalau begitu kita lanjutkan pernikahan ini. Kita resmikan saja. Seperti apa kata ayahku. Kamu tak keberatan kan? Bram menoleh ke arah Lasmi dengan serius. Dia tahu jika Lasmi sudah mulai menaruh perhatian dan perasaan kepadanya. Begitupun sebaliknya. Perasaan itu entah sejak kapan muncul. Bram hanya denial dengan perasaannya selama ini. Perlahan Bram mulai sadar jika perasaan cinta terhadap Lasmi mulai tumbuh setiap harinya. Lasmi tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Bram saat ini, entah apa motifnya. Tiba-tiba Bram itu menerima tawaran Pak Brata untuk menikah resmi dengan dirinya, menolak pun rasanya tak mungkin. Tak ingin membuat Pak Brata kecewa, dia berharap Bram bisa menerima dengan tulus keberadaannya, seperti dirinya saat ini yang mulai menyimpan perasaan khusus terhadap pria yang telah menjadi suaminya itu. Saat malam datang, Lasmi bersiap-siap berbaring di sofa. Seperti biasanya Bram dan dia masih tidur terpisah. Kamu tidur di situ? Lasmi menoleh. Iya mas, kamu kan nyuruh aku tidur di sini. Bram mengangguk pelan. Dia merasa gengsi untuk meminta Lasmi tidur berdua dengannya. Entah kenapa, Bram masih tetap menepis perasaan yang telah hadir. Tak perlu menunggu lama, Lasmi terlihat sudah terlelap dalam tidur. Sementara Bram masih duduk bersandar pada kepala ranjang, menatap Lasmi yang ada di seberang sana. Sedang tidur saat wanita itu masih memakai hijabnya. Padahal di kamar ini hanya ada dia dan Bram, suaminya. Tak henti-hentinya Bram menatap wajah Lasmi yang cantik, meski sedang tidur seperti ini. Di luar sana angin terdengar bergemuruh, menelusup masuk lewat ventilasi udara, membuat Lasmi mengeratkan pelukan pada tubuhnya sendiri, merasa kedinginan. Bram turun dari tempat tidur, tak tega melihat Lasmi kedinginan seperti itu. Dia mengambil selimut tebal miliknya, lalu menyelimuti Lasmi yang tampaknya begitu nyenyak sekali. Mungkin wanita itu lelah, sebab hari ini banyak sekali kegiatan yang dilakukannya. Kini selimut tebal menutupi tubuh Lasmi yang tidur di sofa. Bram mengulurkan tangannya, bermaksud menyentuh wajah Lasmi. Namun belum sempat tangan itu sampai. Wanita itu mendadak terbangun dan membuka mata. Bram segera menjauhkan tangannya dengan gugup. Dia berdiri di depan Lasmi. Mas, kamu sedang apa? Tanya Lasmi dengan suara parau. Dia belum menyadari jika Bram menyelimuti tubuhnya. Tidak apa-apa, aku mau ke ruang kerja, kamu tidur saja lagi. Dahi Lasmi mengkerut. Ia baru sadar kalau tubuhnya tertutup oleh selimut tebal yang semula berada di tempat tidur semua suaminya. Apa Mas Bram yang menaruh selimut ini di sini? Gumam Lasmi. Kemudian dia tersenyum. Ada perasaan bahagia menyelimuti hatinya. Perhatian sekecil ini saja cukup membuat Lasmi tersenyum. Dia kembali meneruskan tidurnya yang sempat terganggu. Rasa kantuk membuatnya tak tahan untuk berlama-lama bangun. Matanya terasa sangat lengket. Bram memasuki ruang kerja. Dia berniat begadang di sana. Ada beberapa hal yang harus dia urus. Besok sepertinya dia tidak akan stay di kantor karena dia harus mengurus dokumen pernikahannya dengan Lasmi ke kantor urusan agama dan mengumpulkan apa-apa saja yang diperlukan. Entah kenapa pria itu menjadi excited dengan pernikahannya ini. Padahal dulu dia menolak keras menikah dengan Lasmi. Tapi saat ini ketika ayahnya meminta pernikahan mereka diresmikan, Bram menjadi bersemangat. Beberapa menit berada di sana membuatnya sedikit ngantuk. Matanya sepet menatap layar laptop terus-menerus. Beberapa kali dia sempat menguap. Sepertinya aku butuh kopi. Bram beranjak dari tempat duduk. Kemudian melangkah menuju dapur, berniat membuat kopi di sana. Tiba di dapur dia mengambil cangkir mengisinya dengan kopi dan gula, lalu menuangkan air dispenser yang memang sudah disiapkan. Sebelumnya, aroma kopi menguar di udara, membuatnya tak sabar ingin segera mencicipi. Cynthia yang kala itu belum tertidur mendengar suara ada aktivitas di dapur. Dia berjalan menuju dapur. Pak Bram, sedang apa dia? Gadis itu melangkah mendekat. Dia menemukan ide.
supaya bisa mencuri perhatian Bram. Aduh, Bram menoleh ke arah sumber suara. Cynthia, kamu kenapa? Kepalaku sakit, pusing pak, jawabnya berbohong. Terus ngapain kamu ke dapur kalau pusing? Mau cari obat pak? Ya udah minum obat gih, banyak di kotak P3K. Bram bicara sambil melengos pergi, bukannya membantu Cynthia bangun. Tentu saja hal itu membuat Cynthia kesal karena dia tak berhasil mencari perhatian dari Bram. Ah, Pak Bram bukannya bantuin aku bangun, malah pergi begitu saja. Cynthia bangkit berdiri dengan muka ditekuk. Diam-diam, Pasha bersembunyi di balik dinding menuju dapur. Dia sedari tadi mengintip apa saja yang dilakukan oleh Cynthia di dapur. Pasha tahu jika tantenya itu sedang berbohong, berpura-pura sakit untuk mencari perhatian ayah tirinya. Pasha masuk ke dapur, saat yang sama Cynthia membalik badan. Astaga, kamu? Kenapa Tan? Aku pikir tadi tuyul, masuk ke dapur kok gak bilang-bilang. Mau ngapain malam-malam keluyuran? Sungutnya lagi. Mau ambil minum Tan? Pasang loyor, mengambil air minum dan meneguknya. Tenggorokannya terasa kering sehingga dia terbangun dan berjalan menuju dapur. Setelah dirasa cukup, Pasha berjalan kembali ke kamarnya. Begitu juga dengan Cynthia yang kembali masuk ke kamar masih dengan perasaan kesal. Saat subuh berkumandang, Lasmi terbangun dari tidur, menyadari suaminya tak ada di kamar. Dia melangkah menuju ruang kerja. Astagfirullah, Mas Bram begadang di sini sampai ketiduran. Lasmi geleng-geleng kepala. Dia melangkah mendekat, mematikan laptop yang masih dalam keadaan menyala. Memandangi wajah suaminya yang tengah terlelap. Rasanya dia tak tega untuk membangunkan, sebab pasti Bram belum lama ketiduran. Dia memutuskan untuk kembali ke kamar, menunaikan ibadah 2 rakaat. Setelah itu, baru dia akan membangunkan Bram. Usai melaksanakan kewajibannya, Lasmi balik lagi ke ruang kerja. Mas, bangun. Lasmi mengguncang tangan suaminya pelan, sampai akhirnya Bram terbangun. Lasmi, suara Bram parau. Dia mengucek matanya yang masih terasa lengket. Mas pindah tidurnya di kamar biar nyaman. Jam berapa ini? Subuh mas. Kalau gitu aku mau sholat subuh aja dulu, habis itu lanjut tidur lagi. Bram bangkit dari tempat duduk, lalu berjalan menuju ke kamar mereka. Lasmi merasa sangat senang melihat Bram mau menunaikan kewajiban sholat 5 waktu. Sebelumnya Lasmi tidak melihat Bram melaksanakan ibadah. Sekarang secara perlahan, Bram mulai kembali ke jalannya, dan Lasmi bersyukur akan hal itu. Sementara Bram ke kamar, Lasmi menuju dapur untuk melakukan pekerjaan rumah, seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Apalagi Cynthia kerap kali bangun kesiangan. Semua pekerjaan terasa lambat jika harus menunggu gadis itu bangun. Sehingga Lasmi memilih mengerjakan beberapa pekerjaan rumah. Biar nanti Cynthia giliran mencuci dan menggosok pakaian saja. Lama berkutat di dapur tak terasa waktu bergulir cepat. Ternyata Bram sudah bangun dan berada di kamar mandi. Mas, mau aku buatkan kopi atau teh? Teh saja, semalaman aku minum kopi, perutku rasanya gak enak. Kalau begitu aku bikin dulu. Lasmi beranjak menuju dapur. Bram mengenakan pakaian yang disediakan Lasmi. Dia merasa senang Lasmi kembali sebab rutinitas yang beberapa waktu lalu dia rindukan kembali dia rasakan setelah Lasmi kembali ke sini lagi. Sesuatu yang kosong dalam hatinya kini mulai terisi. Entah kenapa Bram menjadi begitu semangat menyambut setiap harinya. Apa mungkin karena ada Lasmi yang menemani hari-harinya, mewarnai bagian hidupnya yang dulu terasa hampa setelah dihianati oleh Lala. Bram meraih jam tangan yang beberapa hari ini dia pakai. Merasa bosan, dia ingin mengganti dengan jam tangan lainnya. Dia membuka lemari tempatnya menyimpan koleksi jam tangan miliknya. Dahi pria itu mengkerut saat menyadari ada beberapa koleksi jam tangan mahal yang hilang dari tempatnya. Kamu ada lihat jam tanganku? Kayaknya ada beberapa yang hilang. Lasmi menggelengkan kepala seraya meletakkan teh campur. Enggak tuh, masa iya hilang mas? Iya nggak ada, sekitar 2 item jam tangan yang harganya lumayan sih. Aku nggak tahu mas, nggak pernah buka-buka ke sana. Bram terdiam sejenak, mencoba mengingat-ingat jika mungkin dirinya lupa menyimpan. Tapi dia merasa tak pernah lupa menaruh jam tangan, setiap ingin ganti dengan jam tangan lain. Sampai akhirnya dia teringat sesuatu. Jangan-jangan ini kerjaannya Cynthia. Kenapa mas menuduhnya? Memangnya ada bukti? Gak ada sih, tapi siapa lagi yang tinggal di sini kalau bukan dia? Aku ingat waktu itu aku tinggalin dia di depan kamar. Dan
lupa kunci kamarku sebab saat itu aku panik mendengar Zaki sakit. Kayaknya waktu itu dia nyuri jam tangan punyaku. Coba kita selidiki dulu biar nggak jadi fitnah. Diminum dulu mas tehnya, aku mau balik ke bawah, lihat anak-anak apakah udah siap berangkat sekolah. Akan tetapi Bram menarik lengan wanita itu, mencegahnya pergi. Temani aku minum dulu, lagian masih pagi sekali. Palingan Saki sama Pasha masih mandi, pinta Bram. Mulai melunak hatinya dan mulai mengesampingkan gengsi yang selama ini memenuhi hatinya. Mas kenapa harus begadang? Kamu bisa sakit loh, kerja boleh tapi harus jaga kesehatan juga. Bram mengangguk sambil mencicipi minuman buatan Lasmi yang menyegarkan tubuhnya. Aku harus membereskan beberapa pekerjaan, soalnya kan nanti aku sibuk mengurus dokumen-dokumen juga. Dokumen? Iya, persiapan pernikahan kita, jawab Bram. Lasmi terdiam, tak menyangka Bram bela-belain begadang hanya demi mempersiapkan pernikahan mereka esok harinya. Oh iya, nanti tolong siapin dokumen kamu juga, biar sekalian ntar aku antar ke KUA. Setelah menemani Bram minum teh, Lasmi kembali ke lantai bawah. Kamu udah mandi? Udah siap-siap? Udah bu, Ayun masih tidur tuh, balas Pasha sambil menggerakkan kepalanya ke arah tempat tidur. Biarin dia tidur, paling sebentar lagi dia bangun, kasihan. Bu, tahu nggak apa? Tadi malam aku lihat Tante Cynthia kayak mau deketin Om Bram. Masa sih? Deketin gimana? Pasha menceritakan kejadian semalam saat dia pergi ke dapur malam-malam dan melihat Cynthia cari-cari perhatian. Ibu ke belakang dulu, Lasmi gegas menuju kamar Saki dan ternyata bocah itu juga sedang bersiap-siap berangkat sekolah. Kamu sudah siap? Ada yang perlu Tante bantu? Gak usah Tan, kalau begitu Tante tunggu di ruang makan ya, kita sarapan. Tadi Tante bikin nasi goreng kesukaanmu. Saki mengangguk. Lasmi berjalan ke dapur. Tampaknya Cynthia sudah bangun dan kini berada di ruang laundry. Lasmi sengaja masuk ke kamar gadis itu untuk mencari bukti apakah benar Cynthia mencuri jam tangan milik Bram. Lasmi menggeledah laci-laci nakas hingga ia menemukan benda yang dicarinya. 1 buah jam tangan berada di sana dan kemungkinan milik Bram. Mbak, ngapain di sini? Tiba-tiba Cynthia muncul. Dengan tenang Lasmi memutar badan lalu menunjukkan jam tangan yang dia temukan. Lagi cari ini? Kenapa jam tangan suamiku bisa berada di sini? Lasmi menatap tajam ke arah Cynthia. Mbak ngapain di sini? Lagi cari ini. Cynthia terperangah. Itu punyaku. Sini, kembalikan. Cynthia hendak merebut jam tangan yang berada dalam genggaman Lasmi, tapi Lasmi segera menjauhkannya. Oh bagus, jadi kamu yang telah mencuri jam tangan milikku. Tiba-tiba Bram muncul mengagetkan Cynthia. Lasmi segera mendekat ke arah suaminya, memberikan arloji itu pada suaminya. Mulai saat ini kamu berhenti kerja di sini. Kamu saya pecat, tegas Bram. Pak, saya mohon jangan pecat saya. Lasmi memang merasa iba melihat Cynthia, tetapi kelakuan gadis itu memang sangat keterlaluan. Apalagi mengingat perlakuan Cynthia terhadap Pasha dulu saat Cynthia dan saudara-saudaranya mengusir dia dan anak-anaknya dari rumah ini. Hal tersebut membuat Lasmi merasa pantas untuk membalas perbuatannya. Lasmi mengambil tas milik Cynthia lalu mengeluarkan semua pakaian mantan adik iparnya. Kamu pergi dari sini. Kami tidak sudi memperkerjakan wanita yang suka mencuri. Sekarang, baru jam tangan. Nanti bisa mencuri benda lain yang mungkin harganya lebih mahal. Cynthia bangkit berdiri menatap benci pada Lasmi. Kamu pikir kamu siapa? Kamu bukan majikanku. Berani sekali kamu mengusirku, teriak Cynthia. Seraya mendorong tubuh Lasmi. Untungnya Lasmi sigap menjaga keseimbangan. Dia istriku dan sebentar lagi kami akan meresmikan pernikahan. Jadi dia punya hak untuk mengusirmu, mengerti? Tegas Bram membuat Cynthia terkejut dan tak terima dengan fakta yang didengarnya. Cepat, kemasi semua barangmu, lalu angkat kaki dari rumah ini, teriak Bram menggelegar. Cynthia segera mengemasi barang-barangnya, kemudian berlalu pergi dari hadapan sepasang suami istri itu. Saki, Ayun, dan Pasha hanya menatap keributan yang terjadi dari meja makan yang jaraknya cukup dekat. Setelah Cynthia pergi, Bram mengajak Lasmi duduk di kursi meja makan. Aku baru tahu, ternyata kamu bisa galak juga, celutuk Bram saat Lasmi menyiapkan makanan untuknya. Lasmi tersenyum getir, dadanya masih bergemuruh menahan emosi yang hampir meledak. Dia meletakkan piring berisi makanan. Mas gak tahu bagaimana mereka mengusirku dari rumah ini.
Apa yang aku lakukan tadi tak sesadis saat mereka mengusir aku, Pasya juga Ayun. Apalagi Cynthia memang pantas diusir karena telah melakukan kesalahan. Lasmi memainkan sendok di atas piring makan miliknya. Sampai saat ini dia tak akan bisa melupakan kejadian saat dia dan anak-anak diusir. Sedang aku dulu tak melakukan kesalahan apa-apa tapi diusir mentah-mentah oleh mereka. Padahal rumah ini dulunya sudah dibeli oleh mendiang suamiku, tapi mereka rampas begitu saja, menjual dengan sesuka hati mereka. Selesai sarapan, Bram berangkat kerja. Sekalian mengantar anak-anak ke sekolah. Kini di rumah hanya ada Lasmi dan Ayun. "Kenapa kamu pulang bawa tas?" tanya Mbak Nur. "Aku diusir dari rumah Bram gara-gara wanita itu." "Wanita itu maksud kamu Lasmi? Kok bisa dia usir kamu?" "Iya, gara-gara Lasmi geledah kamar. Dia nemuin jam tangan yang aku ambil dari kamar Pak Bram." Cynthia menghempaskan tubuhnya. "Kamu nyuri?" "Oh alah, ya pantes kalau sampai diusir." "Kok gitu? Mbak belain Mbak Lasmi dibanding aku." "Ya masa aku belain kamu yang jelas-jelas salah? Sadar gak sih kamu ini, Cin? Apa yang terjadi sama keluarga kita juga jangan-jangan karena ulah kita sendiri. Kita udah mensolimi Lasmi dan anak-anaknya." Pungkas Mbak Nur mulai menyadari kesalahannya. Beberapa hari ini diam-diam Lasmi sempat datang berkunjung, mengirim bahan sembako dan sejumlah uang sambil menjenguk keadaan Tommy juga Anto. Saat itu Lasmi dan Mbak Nur banyak mengobrol hingga akhirnya Mbak Nur menyadari kesalahannya. "Mbak kok jadi belain dia terus? Bukankah kita sepakat buat hancurin rumah tangga Lasmi sama Pak Bram? Dan Mbak mendukung aku buat merebut Mas Bram darinya." "Cynthia, Lasmi ada datang kemari. Dia memberi Mbak banyak makanan juga sejumlah uang yang alhamdulillah cukup buat sehari-hari. Kamu kan belum gajian. Sementara kebutuhan Mbak di sini sungguh tak dapat ditunda. Lasmi baik, kita yang selama ini salah menilainya dan malah menyakitinya. Dia pantas mendapatkan Pak Bram. Dia pantas mendapatkan kembali rumah itu." "Baru kena sogok segitu saja udah puji-puji Lasmi. Tahu aku sebel sama dia." Cynthia beranjak menuju kamarnya. Hari bergulir cepat. Pernikahan Lasmi dan Bram kini sudah tercatat di kantor urusan agama dan telah sah di mata hukum dan negara. Surat nikah mereka pun telah keluar, menandakan kini pernikahan mereka sudah resmi dan diakui. Pak Brata yang kini telah keluar dari rumah sakit merasa berbahagia melihat sepasang suami istri tersebut. Lasmi tak menyangka jika Bram akan memberikan mas kawin berupa rumah kepadanya. Rumah yang saat ini mereka tinggali, yang tak lain adalah rumah lama Lasmi yang sempat direbut oleh saudara-saudara almarhum Aris. Karena sekarang kalian sudah resmi menjadi suami istri yang diakui secara sah di mata agama maupun hukum negara, Bapak juga sudah kembali pulih. Maka dari itu, Bapak kasih kalian kesempatan buat liburan bersama. Kalian akan menikmati honeymoon di Pulau Dewata, ujar Pak Brata dengan senyum sumringah. Berbanding terbalik dengan Bu Winda yang tampak cemberut mendengar perkataan suaminya, seolah dia tak suka jika Bram harus bulan madu dengan wanita yang kini telah sah menjadi menantunya. "Buat apa sih ya, buang-buang duit aja," protes Bu Winda. "Mereka itu pengantin baru. Masih iya kita nggak kasih mereka hadiah bulan madu. Lagian cuma nikah duda sama janda anak 2, repot amat harus bulan madu segala. Bram itu masih bisa loh dapat perawan, bukan janda seperti Lasmi ini." "Ibu jangan berkata begitu. Sekarang Lasmi sudah jadi istri Bram, menantu kita. Tolong jaga perasaannya. Bram juga sudah bisa menerima Lasmi. Mereka pasti akan bahagia dan ibu jangan membuat kebahagiaan mereka hancur karena perkataan ibu tadi. Maaf Pak, sebaiknya tak usah ada acara bulan madu. Benar kata ibu, hanya buang-buang uang saja. Apalagi kami harus meninggalkan Pasya, Ayun dan Saki. Rasanya gak enak aja Pak." "Tuh, dia aja sadar. Masa iya mau nitipin anaknya sama kita? Kalau cuma Saki masih mending, dia kan cucu kita berdua. Lah, yang 2 itu siapa?" Sungut Bu Winda, begitu tajam mulutnya. "Anak-anak akan ikut sama kami." Tiba-tiba Bram mengucap hal yang cukup mengejutkan. "Apa?" Mata Bu Winda membulat, tak menyangka jika Bram akan berkata demikian, menandakan Bram setuju dengan usulan ayahnya untuk pergi berbulan madu. "Masa iya bulan madu bawa mereka? Harusnya acara kalian berdua dong." "Gak apa-apa ayah, sekalian ngajak mereka liburan. Kita bisa pesan penginapan.
biar tinggal satu rumah sama mereka, gak usah di hotel. Kebetulan ada teman aku yang punya penginapan di sana. Nanti aku atur semuanya. Kalau begitu, ayah setuju-setuju saja dengan kamu. Yang penting kalian bisa bulan madu. Ayah harap sepulang dari sana, kalian bisa punya keturunan. Nambah cucu buat ayah biar ramai. Ujar Pak Brata membuat Lasmi tersipu. Sementara itu di tempat lain, Lala. Lihat ini, Susi menunjukkan ponselnya ke arah Lala. Apaan sih Tan? Bram mengupload foto istri dan anak tirinya di medsos. Captionnya, dia bilang kalau dia sudah menikah resmi dengan wanita itu. Dan sekarang, on the way bulan madu. Terus, kamu ini gimana sih? Bram itu tambang emas kamu. Sadar Lala, sadar. Duh, nih orang kesambet setan jalanan sampai gak eling-eling. Gerutu Susi. Lala yang saat itu sedang duduk tiba-tiba merasa mual dan ingin muntah. Dia berlari ke toilet resto dan muntah-muntah di sana. Si Lala, jangan-jangan hamil lagi. Mata Susi melotot sempurna. Lala keluar dari kamar mandi. Wajahnya terlihat pucat sekali. Kepalanya pun terasa pusing. La, jangan-jangan kamu hamil lagi. Susi langsung mengucapkan asumsinya. Bisa jadi, aku udah telat datang bulan soalnya, jawab Lala, terlihat saat santai saja meski dia tahu kemungkinan dia sedang hamil saat ini. Lala meminum jus di gelas jangkung miliknya. Ya ampun lah, jangan bilang itu anaknya Tegar. Kenapa? Emang aku hamil sama Tegar? Gak mungkin hamil sama cowok lain. Bukannya itu bagus, artinya aku bisa nikah sama Ayang Tegar, si maco dan hot kesayanganku. Celutuk Lala sambil senyum-senyum membuat Susi ilfil. Kamu gak mau hamil pas lagi sama Bram, tapi sama Tegar kamu kayak seneng begitu? Heran. Padahal kamu sama Tegar itu belum ada ikatan apapun selain pacaran. Apa gak bikin bapakmu jantungan nantinya kalau tahu kamu hamil di luar nikah? Ah, udahlah, yang penting Tegar mau tanggung jawab. Aku ke rumah kontrakan dia dulu. Lala menyandang tas kemudian berjalan pergi menuju kontrakan Tegar. Tiba di kontrakan, keadaan rumah Tegar sepi. Lala sudah beberapa kali mengetuk pintu. Nyari si Tegar ya? Bu Iya menghampiri Lala. Iya, kamu lihat dia? Tadi sih aku lihat dia sama cewek cakep, masih muda lagi, kayak anak kuliahan. Lala mengernyitkan kening, matanya menyipit namun jantungnya berdebar kencang. Kamu palingan salah lihat, aku akan balik lagi ke sini ntar sore. Tegar datangnya malam, jam 9 apa jam 11. Oke, makasih. Memang sudah beberapa hari ini Tegar agak susah ditemui. Saat dihubungi pun Tegar jarang aktif ponselnya. Kadang kalau aktif pun, Tegar selalu bilang kalau dia sibuk kerja. Akhir-akhir ini pria itu memang sudah kerja menjadi sopir pribadi seseorang. Entah siapa, Lala belum pernah bertanya pada siapa Tegar bekerja. Lala berniat akan kembali lagi ke kontrakan Tegar malam nanti. Saat ini dia memilih untuk memeriksakan kandungannya yang mungkin baru jalan 1 bulan. Dia berencana akan memberi kejutan pada Tegar, lalu meminta pria itu agar segera melamarnya. Lala tak terlalu memikirkan perkataan tetangga Tegar barusan yang bilang kalau Tegar pergi bersama gadis kuliahan. Tak mungkin itu terjadi, pikir Lala. Apalagi Tegar selalu dicukupi kebutuhan olehnya. Tak mungkin Tegar berkhianat. Apa yang Tegar inginkan selalu Lala turuti, termasuk transferan uang yang tak pernah macet mengalir masuk ke rekening pria itu. Pembagian harta gonogini membuat Lala mempunyai banyak uang. Bram memberikan harta yang di luar dugaannya, jumlahnya besar, melebihi ekspektasinya. Sore hari tadi, pesawat Bram sekeluarga telah landing di bandara. Saat ini mereka tengah berada di sebuah penginapan yang lebih tepat disebut dengan villa. Bangunan yang nyaman dengan view indah di sekitarnya. Dari lantai atas villa mereka bisa melihat pemandangan lautan biru yang menyejukkan mata. Bram memanjakan istri dan anak-anaknya. Bram tak membiarkan Lasmi memasak di sana. Mau makan tinggal pesan saja. Waktu mereka dihabiskan untuk berkumpul bersama, diselimuti suasana yang hangat layaknya keluarga yang utuh. Kamu bahagia? Lasmi mengangguk cepat. Iya mas, makasih. Sudah ngajak aku dan mereka jalan-jalan. Kasihan Pasya sama Ayun, udah lama gak jalan-jalan. Bram mendekat. Dia berjongkok di hadapan Lasmi, lalu meraih kedua tangan wanita itu. Lasmi tersentak kaget melihat Bram tiba-tiba bersimpu di hadapannya. Aku tidak tahu harus berkata apa.
Kita bukan anak muda yang mengungkapkan perasaan dengan kata-kata. Aku juga tak pandai merayu seperti pria di luar sana. Tapi aku hanya ingin mengucapkan satu kata untukmu. Terima kasih. Terima kasih untuk... Terima kasih telah memberikan warna di hidupku yang semula kosong. Membuat aku dan Syaki mendapat perhatian lebih yang selama ini tidak pernah aku temukan dari Lala. Begitu juga Saki. Perhatianmu padanya melebihi ibu kandungnya. Aku hanya melakukan apa yang semestinya aku lakukan, Mas. Aku melihat kamu tidak membedakan mereka. Entah itu soal makan, uang sekolah, atau kebutuhan sehari-hari. Kamu mencukupi aku dan anak-anakku. Bagiku itu sangat cukup. Aku tidak pernah meminta lebih darimu, Mas. Kamu menyayangi kami dan bertanggung jawab saja sudah membuatku sangat bersyukur memilikimu. Biur, tiba-tiba ketiga bocah yang sedang berenang menyiram mereka berdua hingga basah kuyup. Ayo berenang sini, Pak, Mah, panggil Saki sambil mencipratkan air ke arah kedua orang tuanya. Saki, panggil tante apa? Mama, jawabnya. Oh, begitu. Ayun sama Pasha juga panggil Om Papa, oke? Timpal Bram. Tawa bahagia menyelimuti keluarga baru itu. Bram dan Lasmi segera berenang, bergabung dengan putra-putri mereka. Saat malam tiba, Saki, Pasha, dan Ayun sudah tidur di kamar mereka masing-masing. Tampaknya mereka kelelahan setelah seharian bermain. Kini Lasmi dan Bram di kamar mereka. Kecanggungan menyelimuti hati sepasang suami istri yang sedang berbulan madu itu. Lasmi, aku ingin kamu memakai ini. Apa ini? Buka aja. Kamu pakai itu ya? Aku malu, Mas. Malu? Kita suami istri, Lasmi. Iya, tapi aku tak pernah memakai baju seperti ini. Hanya aku yang melihatmu memakai baju itu. Tapi kalau kamu gak mau ya sudah, aku gak akan maksa. Senyamannya kamu aja. Enggak, Mas, aku akan pakai kok. Aku gak mau mengecewakan kamu. Bram tersenyum senang. Aku ke kamar mandi dulu. Beberapa detik kemudian, pintu toilet terbuka. Mata Bram tak bisa lepas dari sosok yang kini muncul dari balik pintu tersebut. Sosok wanita bertubuh jenjang, memakai lingerie yang sangat kontras dengan kulitnya yang seputih susu dan mulus. Rambut tergerai panjang menambah kesan anggun yang menggoda. Saat Bram memandangnya hingga tak berkedip sedikit pun, Lasmi sendiri merasa sedikit tak nyaman, juga malu-malu. Di tempat lain, Lala memarkirkan mobilnya di depan gang menuju rumah kontrakan Tegar. Dia berjalan sambil membawa stik tes kehamilan dengan garis 2 yang muncul pada benda kecil itu. Wajah Lala terlihat riang dan tak sabar ingin memberitahu kabar baik ini pada kekasihnya. Tapi langkahnya terhenti seketika saat dia sampai di depan pintu kontrakan dan mendengar suara aktivitas panas di dalam sana. Dada Lala bergemuruh, emosinya sudah naik ke ubun-ubun. Dengan satu tarikan napas, Lala mendorong pintu rumah kontrakan yang kebetulan tidak dikunci itu. Matanya membelalak melihat tubuh Tegar sedang menindih tubuh polos seorang gadis muda. Apa-apaan ini? Teriak Lala. Lah, kamu ngapain kesini? Gadis yang berbagi peluh dengan Tegar segera menarik selimut. Kamu yang ngapain sama jelong kecil itu? Teriak Lala sambil menunjuk ke arah gadis yang masih anteng duduk di kasur. Lah, sebaiknya kamu pulang ya. Enggak, aku enggak mau pulang. Kamu jahat, Tegar. Tega kamu selingkuh di belakangku. Jahat kamu. Setelah puas memukul Tegar, Lala melangkah mendekat ke arah gadis tadi lalu menjambak rambut panjang si gadis dengan kasar. Berani kamu merebut pacarku, rasakan ini. Ah, Bang Tegar, tolongin Cynthia. Lala, stop. Kita gak punya hubungan formal yang bisa membuatmu melarangku bermain dengan gadis manapun. Jika kau pikir aku jahat, kalau begitu kita putus saja. Ancam Tegar, seraya menjauhkan Lala dari Cynthia. Bang, aku takut, suruh dia pergi dari sini. Dasar murahon, aku kekasihnya, aku yang menjamin semua kebutuhannya. Kau yang harus pergi dari sini, apalagi sekarang aku hamil. Ada benih Tegar di dalam rahimku dan sebentar lagi kami akan menikah. Kamu hamil? Iya Tegar, aku hamil anakmu. Maaflah, aku gak ingin itu darah dagingku. Aku gak yakin. Sebaiknya kamu segera tinggalkan rumah ini dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Tegar, apa maksudmu bicara begitu? Jelas-jelas ini anakmu, tak mungkin anak orang lain. Aku cuma main sama kamu. Tegas Lala. Ah, cepat sana keluar. Tegar menarik lengan Lala kemudian mendorongnya keluar hingga tersungkur di depan pintu. Tegar,
Buka pintunya. Lala segera bangkit dan menggedor pintu rumah itu. Hei, jam berapa ini, berisik sekali, ganggu orang aja. Pergi sebelum kami mengusirmu secara paksa, teriak Bu Iem. Harusnya tegar sama gadis itu yang kalian usir, bukan aku. Mereka sedang melakukan zina di dalam sana, teriak Lala tak mau kalah. Halah, kamu juga suka kok sama tegar di situ kan? Kamu pikir kami gak tahu apa? Sana pulang atau mau kami seret paksa? Lala akhirnya pergi dari sana dengan hati yang berkecamuk dan pikiran yang sangat kacau. Sementara Tegar kembali melanjutkan aktivitasnya dengan Cynthia. Bang, warga gak bakal ngapa-ngapain kita kan? Gak akan, yang penting kita gak bikin gaduh kayak Lala tadi. Dia itu beneran pacar kamu, Bang. Aku tahu siapa dia. Dia mantan istri majikanku dulu, ujar Cynthia, suaranya diiringi lenguhan. Dulu iya, sekarang gak lagi. Aku kan udah punya kamu, masih muda, cantik, dan masih legit, ujar Tegar. Sementara itu Lala dalam keadaan emosi yang meledak-ledak, melampiaskan kemarahannya dengan membawa kendaraan secara ugal-ugalan. Tetapi kemudian dia hilang kendali saat membawa mobilnya dengan kecepatan tinggi. Ketika melewati terowongan, duar, kecelakaan pun tak terhindarkan. Lala langsung tewas di tempat, nyawanya tak terselamatkan. Sementara itu Bram terlihat begitu segar pagi ini. Lasmi sudah menyiapkan kopi panas untuknya. Dia langsung menikmati secangkir kopi buatan istrinya sambil duduk di sofa dan scroll media sosial. Sedangkan Lasmi sedang mengurus ketiga anak mereka di luar. Setelah itu Lasmi menyiapkan sarapan yang baru saja diantar seorang kurir. Bram membulatkan mata saat melihat berita dari media sosial. Di dalam berita itu dia melihat kabar tentang Lala, mantan istrinya yang tewas akibat sebuah kecelakaan tunggal. Segera Bram bangkit dari duduk, melangkah mencari sang istri. Lasmi, lihat ini. Iya, kenapa mas? Lala meninggal dunia. Dia meninggal karena kecelakaan malam ini. Dan yang paling mengejutkan, wanita ini diduga sedang hamil muda. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kasihan dia ya mas. Semoga Lala diampuni segala dosanya, diberikan tempat yang nyaman di sisinya. Kasihan Saki, dia menjadi piatu. Bram mengangguk. Tapi ngomong-ngomong, dia hamil anak siapa? Ya anaknya Tegar lah, masa iya anak aku? Ponsel Bram berdering. Telepon dari ibunya. Halo Bram, kamu udah dengar berita duka meninggalnya Lala? Udah bu, ini aku lagi bicara sama Lasmi. Kamu segera pulang ya. Masa ibunya Saki meninggal kamu malah enak-enakan bulan madu di sana? Ya iyalah bu, ini aku juga rencana mau pulang. Udah dulu ya. Kita pulang sekarang kan mas? Aku mau temui Saki dulu. Kita harus ngomong sama dia pelan-pelan. Bram mengangguk. Saki, kita akan pulang hari ini. Loh, kenapa pulang? Aku masih mau liburan di sini sama Ayun sama Pasa juga. Tapi nak, kita tetap harus pulang. Ibumu meninggal nak. Bram memelankan suaranya di akhir kalimat. Dia sedih bukan karena kepergian Lala yang begitu mendadak, tapi dia sedih karena Saki pasti akan terpukul dengan kepergian ibu kandungnya. Saki tertegun diam, tapi bulir bening mulai mengalir di pelupuk mata bocah itu. Kamu sabar ya nak, kamu pasti kuat menghadapi kenyataan ini. Saki kan hebat, Saki pun pasti kuat ya nak. Lasmi turun memberikan support. Ayun juga pasti turut menghibur Saki. Mereka bisa merasakan apa yang saat ini Saki rasakan. Setelah mendapatkan tiket pulang, mereka langsung berangkat dari bandara ke kota tujuan. Bram membawa Lasmi ke kediaman Pak Sugi mertuanya atau ayah Lala. Di sana juga ada Susi tante Lala. Suasana duka menyelimuti rumah tersebut. Pak, maaf, aku dan Saki terlambat datang. Kami baru pulang liburan. Iya Bram, tolong maafkan Lala ya. Jika Lala memiliki kesalahan sama kamu, tolong maafkan dia. Kemudian dia melihat ke arah Lasmi. Kamu? Lasmi istri saya pak, ujar Bram. Syukurlah kalau kamu sudah bisa menemukan pasangan yang tepat. Aku percaya Lasmi bisa menjadi ibu yang baik buat Saki. Saya turut berduka cita pak, ucap Lasmi. Susi mendelik ke arah Lasmi. Ada perasaan tak rela melihat Lasmi bisa bersanding dengan Bram. Kamu mau pamit ke makam Lala dulu, kasihan Saki. Jika tidak dibawa ke sana terlebih dahulu, mereka pun beranjak menuju makam Lala. Bram, Lasmi, Saki, Bu Winda serta Pak Brata yang menuju ke pemakaman. Mama, Saki menangis sesampainya di depan kuburan ibunya yang masih basah.
Saki yang sabar ya nak, mama kamu sudah tenang di surga sana. Saki doakan yang terbaik buat mama. Diam-diam dari kejauhan, ada seseorang yang tengah memperhatikan mereka. Tegar, pria itu sengaja ingin bersiarah ke pusara Lala untuk terakhir kalinya. Setelah dia melihat berita media sosial perihal musibah yang merenggut nyawa wanita itu, dia segera mencari tahu di mana Lala dimakamkan. Beberapa bulan setelah kepergian Lala, Saki tidak larut lagi dalam kesedihan sebab ada Lasmi yang menggantikan posisi ibunya, sehingga dia bisa merasakan kasih sayang seorang ibu meski bukan dari ibu kandungnya. Bahkan kasih sayang Lasmi melebihi kasih sayang Lala. "Mas, aku punya kejutan." "Kejutan?" Bram mengambil kotak kecil itu, lalu membukanya. Mata Bram berbinar saat melihat isi di dalam kotak berbentuk persegi itu. "Kamu hamil?" "Iya, Mas." Mereka memberitahu Pak Brata juga Bu Winda atas kehamilan Lasmi. Perlahan Bu Winda mulai bisa menerima Lasmi sebagai menantunya, terlebih setelah melihat bagaimana sikap Lasmi terhadap Saki cucunya. Bu Winda semakin sayang pada Lasmi saat kandungan Lasmi semakin besar, dan dari hasil USG menyatakan jika gender calon bayi yang berada dalam rahim Lasmi adalah perempuan. Cucu perempuan paling diidam-idamkan oleh Bu Winda. Terlebih ia tak memiliki anak perempuan. Bu Winda menjadi orang yang paling tidak sabar menunggu kelahiran buah hati Lasmi bersama Bram. Pada akhirnya Lasmi bisa menemukan kebahagiaan dengan pasangannya saat ini. Doa-doa yang sering dia langitkan akhirnya terjawab sudah oleh Tuhan. Terima kasih Bunda cantik sudah mengikuti kisahnya hingga selesai. Sampai ketemu di kisah yang lainnya.